Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih karunia-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas kita di pagi hari yang cerah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dan juga teman-teman seperjuangan saya PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja PPG kategori 1 tahun 2022. Apabila nanti ada kesalahan saya dalam penampilan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ahmad Jati. Marilah kita berdoa. Bagaimana kehadiran kita hari ini? Kita semua hadir di tempat kita sudah mulai. Silakan berdiri semua. Pimpin menyanyikan lagu wajib bersama. Mari kita bernyanyi. Sorak-sorak bergembira buat budaya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan. Biar kita lebih semangat, kita buatkan dulu diet-diet kita seperti biasa. Kita mulai. 2, 3, ya. Teguh semangat. 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 Yes. Oke, semuanya sudah ceria, sudah refresh, ya. Berarti kita sudah bisa semangat dalam belajar, ya. Nah, sekarang ibu tanya, apa materi kita minggu yang lewat? Membahas kultur dan ciri kekuasaan teks pidato persuasif. Sedangkan materi kita hari ini yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif. Ya. Dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam sebuah pidato persuasif, pertama memperhatikan pendengar, baik dari segi pendidikan maupun usia. Contoh, kalau semua yang hadir di tempat itu adalah siswa atau peserta didik, otomatis kalian harus membuat topik teks pidato kalian yaitu tentang pendidikan, contohnya kedisiplinan, ketertiban, keefektifan dalam belajar.
belajar, dan lain sebagainya. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau dari segi usia, ya di sana yang berada yaitu yang sudah tua-tua, tetapi kalian membuat topik pidato tentang pendidikan, bagaimana cara belajar yang baik, itu sudah salah, ya kan? Ya. Baru yang kedua, yaitu mengetahui keadaan. Kita harus memperhatikan keadaan tempat. Contohnya kita sekarang kan berada di pedesaan, ya kan? Ya, Bu. Jadi kalau kita berada di pedesaan, kalau kita mau membuat sebuah topik teks pidato, jangan kita kaitkan dengan kehidupan yang ada di perkotaan. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Dapat dipahami? Biar kalian lebih paham, ya, nanti ada video ditampilkan di video tersebut dan nanti berikan tanggapannya. Ya, ditonton ya, Nak? Ya, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Rini Kristiantani selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Sebelum lanjut, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Niwayan Rizky Suryadewi, nomor absen 16 dari kelas G semester 5. Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku dalam rangka mendewasakan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun, perlu diketahui, pendidikan bukan semata-mata hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas. Hadirin yang saya hormati, mengingat arti penting dari sebuah pendidikan, marilah kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, agar cita-cita dan impian kita tercapai dengan baik. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya tutup dengan salam saya. Om Santi, 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 Om. Video yang sudah kalian tonton, apa saja yang kamu ambil? Kalau ibu perhatikan tadi, karena yang berpidato seorang anak gadis, ada yang senyum-senyum, ya kan? Cantik. Senyum dia kan? Ya, Bu. Iya, dia berbicara sambil senyum. Nah, sekarang ibu tanyakan sama kamu. Apa yang bisa kau tanggapi dari video yang sudah kamu amati? Silakan, Rizky. Terima
video yang sudah kami tonton, saya mengamati bahwa dari video tersebut adalah seseorang yang sedang berpidato. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Bu adalah bagaimana cara kita untuk menyusun pidato persuasif? Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaannya memang sesuai dengan video yang sudah kita tonton. Tidak mungkin langsung bisa dia berpidato tanpa terlebih dahulu menyusun langkah-langkah dalam teks pidato. Ya kan? Ya, Bu. Jadi cara untuk menyusun pidato persuasif itu yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Kita tentukan terlebih dahulu topiknya apa, temanya apa. Baru yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato. Apa saja yang kira-kira penting kita sampaikan di dalam berpidato tersebut, di dalam teks tersebut. Ya. Baru yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Ya. Tujuannya mengarah kemana? Harus jelas. Yang keempat, yaitu menyusun kerangka, ya, atau menyusun strukturnya. Kalau sudah kita susun, kita buat langkah-langkahnya, ya, otomatis kita dengan mudah untuk mengembangkan kerangka tersebut. Dalam arti menulis sebuah teks pidato. Ya. Dan kalau sudah kita menulis sebuah teks pidato, maka kita harus menyajikannya. Atau yang disebut dengan berpidato. Ya. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan Rizky. Dapat dipahami Rizky? Dapat dipahami semuanya? Dapat, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Kevin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari video yang sudah kami tonton dan juga dari penjelasan Ibu atas pertanyaan teman kami Rizky. Ada satu lagi Bu yang mau saya tanyakan, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa berpidato seperti orang yang berpidato di video tersebut Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kevin. Ini berkaitan erat dengan pertanyaan Rizky tadi. Ya, Rizky tadi bertanya bagaimana cara menyusun sebuah pidato. Kevin bertanya bagaimana cara berpidato. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, apabila kita sudah bisa menyusun sebuah teks pidato, maka kita juga harus bisa menyajikannya atau yang disebut dengan berpidato. Caranya supaya bisa seperti yang berpidato di video tadi, yang pertama adalah memahami materi. Jadi kalau kita berpidato, kita harus memahami materinya, jangan menghafal. Ya, kalau kita menghafal, nanti contohnya kita lihat audiens atau pendengar agak gak pas mukanya, wajahnya memandang ke arah kita, nanti langsung hilang apa yang kita maksud, ya kan? Ya, Bu. Yang kedua, awali dengan senyum. Jadi kalau kita sudah tampil di depan, kita harus senyum. Jangan duluan jantung kita itu dikduk, ya kan? Ya, Bu. Memang itu hal biasanya itu. Begitu dipanggil nama kita, contohnya mau tampil ke depan, langsung ini berdebar-debar dan dikduk jantungnya. Itu hal biasa. Tetapi kalau sudah kita awali dengan senyum, otomatis kita sudah bisa untuk menguasai panggung. Ya. Baru yang berikut berwibawa. Kalau kita sudah kelihatan berwibawa, ya, mempunyai karakter yang menarik, otomatis kita dengan tenang menyampaikan pidato tersebut. Dan juga harus dengan suara yang lantang. Ya, yang namanya berwibawa seperti itu. Ya, bisa kamu perhatikan seperti
seperti biasa, kalau kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, bisa kau perhatikan semua Bapak Ibu guru yang berpidato. Berwibawa, tenang, lantang. Ya. Baru harus kamu perhatikan, harus kalian perhatikan durasinya, tanda bacanya, ejaannya. Ya. Baru menyapa audiens atau pendengar. Di mana berada kepala sekolah. Jadi kita harus mengarah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Harus seperti itu dalam menyapa audiens atau pendengar. Nah, itulah cara berpidato yang baik dan benar. Dapat dipahami, Kevin? Ya, Bu. Dapat dipahami semuanya? Ya, Bu. Oke, biar kalian lebih memahami materi kita hari ini, sekarang Ibu bentuk kelompok. Atau bisa kalian membentuk kelompok sendiri? Bisa, Bu. Baik, sekarang silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Sudah semua kebagian LKPD-nya? Sudah. Coba perhatikan petunjuknya. Bagaimana cara mengerjakan soal yang ada di LKPD masing-masing. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Apakah ada dari soal yang di LKPD tersebut kurang pahami? Oke, silakan Adiriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 ingin menanyakan bagaimana cara mengembangkan gagasan, pikiran, atau pesan yang terdapat dalam pidato persuasif tersebut. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih. Buat Adiriani kelompok 5 yang sudah memberikan pertanyaannya. Nah, di sana tadi Adiriani bertanya bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato yang ada di LKPD. Ya. Yang pertama yaitu menemukan masalah pokok atau topik pidato.
Ya, kita membaca mulai dari awal dia topiknya apa, isinya bagaimana. Ya, baru yang kedua menentukan waktu berpidato. Kita perhatikan waktu di saat pidato tersebut. Ya, yang ketiga menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan yang meyakinkan audiens. Jadi kalian di saat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato harus kalian perhatikan yang ini. Ya, sesuai dengan yang ditanyakan oleh teman kita Adiriani. Menemukan masalah pokok atau topik, baru menentukan waktu, baru menentukan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pidato tersebut, supaya kita bisa meyakinkan audiens atau pendengar. Dapat diterima Adiriani? Bisa dipahami? Bisa. Semuanya bisa memahami yang disampaikan? Bisa. Ada lagi yang lain? Silakan, Rifda. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 6 yang menanyakan soal poin kedua, yaitu buatlah sebuah teks pidato dengan tema lingkungan sekolah. Maksudnya gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rifda. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di poin kedua di LKPD-mu, coba kamu perhatikan poin kedua. Di sana kalian diminta untuk membuat sebuah teks pidato, menyusun sebuah teks pidato tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu banyak, ya kan? Contohnya tentang kebersihan, kedisiplinan, cara belajar yang baik, keefektifan dalam belajar, meraih cita-cita, sangat banyak. Jadi kamu tinggal memilih tema yang ingin kau pilih yang mana saja. Ya, hanya saja harus yang berada di lingkungan sekolah. Seperti itu dia. Bisa dipahami, Rifda? Bisa semuanya memahami yang disampaikan? Bisa. Oke. Silakan dilanjutkan dikerjakan LKPD-nya. Oke, karena sudah siap, berarti kita sudah bisa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya. Kelompok siapa duluan untuk mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kelompok 5. Aspek gagasan yang terdapat dalam pidato tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Aspek pikirannya yaitu hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Arahan atau pesannya yaitu lestarikanlah lingkungan kita sebagai wujud dari syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, itulah hasil dari kelompok 5. Nah, sekarang siapa lagi? Kelompok yang mana? Saya. Oke, silakan kelompok 3, Kelvin. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 3. Yang pertama, aspek gagasan, yaitu lingkungan hidup. Yang kedua, aspek pikiran, yaitu berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarak. Sementara setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain, dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat. Yang ketiga,
aspek arahan atau pesan, yaitu maka dari itu sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kehidupan yang hidup segenap komponen alam. Sekian dari saya. Tepuk tangan buat Kelvin kelompok 3. Poin 1 yang ada di RKPD-mu sudah selesai kita presentasikan. Nah, sekarang poin yang kedua. Kelompok siapa yang bisa untuk mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Yang saya hormati Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Purba, serta teman-teman sekalian yang sangat saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Berdiri saya di sini, saya ingin membacakan pidato singkat tentang kebersihan lingkungan sekolah. Hadirin yang saya cintai, lingkungan sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan, sehingga ketika kita belajar kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas harusnya sudah memiliki jadwal piket, dan setiap yang piket seharusnya sudah datang lebih awal, sehingga ketika pelajaran sudah dimulai, kelas sudah terlihat bersih dan juga sudah enak untuk ditempati untuk belajar. Demikian pidato singkat yang dapat saya berikan. Atas kesalahan kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Dan berikut kelompok siapa? Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wali Kelas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan saya sayangi dan saya cintai teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita dapat bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rifda Sulastri Ningsih. Saya dari kelas 91. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan tentang pidato pentingnya membaca. Teman-teman sekalian, sebagai seorang pelajar, kita selayaknya mencintai ilmu pengetahuan. Sebagian besar ilmu datang dari buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela ilmu dan jendela dunia. Gemar membaca adalah kunci kesuksesan kita. Untuk itu, marilah kita menjadi generasi yang memiliki kegemaran membaca. Mengapa demikian? Karena dengan membaca kita mendapatkan banyak manfaat berupa wawasan, pengetahuan, dan sistem pemikiran konsentrasi kita. Mungkin selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu luang berupa bermain game, bersantai, dan lain sebagainya. Sekarang kita mengubah kebiasaan itu menjadi waktu untuk membaca buku. Kita juga bisa membaca buku melalui ponsel atau komputer kita. Dengan kemudahan itu, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dimaknai oleh kawan-kawan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih yang sudah menyajikan di kelompok masing-masing
pidato yang sudah kamu buat. Nah, sekarang karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu di kelompok masing-masing, nah sekarang Ibu minta kelompok siapa yang bisa menyajikan pidato persuasifnya di depan kelas secara lisan. Bu. Silakan kelompok 3, Leo. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Ibu M. Purba serta kawan-kawan yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana pada pagi hari ini kita masih memberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini tanpa kurang sedikit apapun. Bapak hadirin yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa kata-kata mengenai pentingnya mencari ilmu. Ilmu merupakan hal yang penting untuk manusia. Dengan adanya ilmu membuat kita lebih pintar dan ahli dalam banyak hal, terutama di bidang pendidikan. Ilmu juga dapat membantu kita menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, luangkanlah waktu untuk membaca buku, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena telah melakukan hal sia-sia. Sekian pidato singkat saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Semua dapat nilai plus. Tepuk tangan. Jadi materi kita hari ini tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan. Kamu harus ingat ya, bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan tersebut. Baru yang kedua, bagaimana cara menyusun pidato persuasif. Yang ketiga, bagaimana cara berpidato yang baik dan benar atau menyajikannya, ya? Atau yang disebut dengan berpidato. Berpidato. Sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Saya. Oke, silakan, Kelvin. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, di mana teks pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Sedangkan dengan cara menyusun naskah pidato yaitu yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan maksud dan tujuan isi pidato, yang ketiga, menyimpulkan bahan, yang keempat, menyusun kerangka, dan yang terakhir, menulis naskah pidato. Dan juga cara pidato yang baik dan benar adalah yang pertama, memahami materi, yang kedua, awali dengan senyum, yang ketiga, berwibawa, yang keempat, tenang, yang kelima, berekspresi, yang keenam, lantang, yang ketujuh, perhatikan ejaan dan tanda baca, yang ke-8, menyapa audiens, yang ke-9, perhatikan durasi, dan yang ke-10, menunjukkan karakter. Sekian dari kami dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Tadi kelompok 3 sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Cara menyusun naskah pidato itu bagaimana? Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menetapkan pokok-pokok pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka. Kelima, menulis naskah pidato. Iya. Baru bagaimana cara kita berpidato yang baik dan benar? Yang pertama apa? Memahami materi. Kedua, awali dengan senyum. Ketiga, berwibawa. Keempat, tenang. Kelima,
arahan atau pesan dalam sebuah pidato persuasif. Dapat diingat itu anak-anak? Dapat, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya dulu kalian. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alasannya apa? Ayo silakan, Winda. Terima kasih buat pertanyaannya. Alasan kami adalah karena materi kita hari ini kita diajak berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya menulis naskah pidato dan menyajikan apa yang disebut dengan pidato, sehingga kami lebih percaya diri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Winda. Terima kasih karena sudah merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian senang, Ibu pun senang dalam menyampaikan, dalam mengajarkan materi kita hari ini. Dan bukan berarti kalau sudah selesai materi kita hari ini, bukan berarti untuk dilupakan, melainkan diingat. Karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Iya kan? Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silakan terlebih dahulu berdoa. Immanuel, silakan pimpin doa. Mari kita berdoa berdoa pesan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa yang baik, kami terima kasih dan bersyukur kepada Engkau dan oleh rahmat karunia-Mu kami bisa menyelesaikan kegiatan kami pada siang hari ini. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang diberikan guru-gurukan kepada kami menjadi hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami menjadi orang berprestasi, dan juga kepada guru yang mengajar kami semakin memberikan pengetahuan dan kesabaran kepadanya. Terima kasih Tuhan dari doa kami dan nama-nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih karena sudah memimpin doa. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Materi kita tentang teks tanggapan. Bisa diingatkan? Bisa.